Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Membagi puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu dalam momentum Isra Mi'raj. Secara tahun ulama ikhtilaf, ya, berbeda pendapat. Tahun ke-10 Hijriah 13, bahkan ada yang ke-4, tapi hampir sepakat harinya hari ke-27 di bulan Rajab, seperti atau bertepatan dengan hari ini, ya, tanggal berapa ini? Tanggal 27 juga, ya, bulan Januari. Salawat dan salam kita terus sanjung-agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alul bait, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita coba akan mengkaji, ya, bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita berupaya meningkatkan keimanan, ya, dan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengetahui, ya, perjalanan Isra dan Mi'raj ini sekaligus dalam perspektif penanaman nilai dan hikmah dari peristiwa tersebut. Hadirin Allah, kita awali setting, ya, dalam mempelajari, termasuk juga sejarah, ya, peristiwa yang telah berlalu. Sirah bermakna perjalanan Nabi. Nabi mengalami ujian yang berat dalam berdakwah. Tentu saja kita bermaksud menguatkan, ya, kesabaran kita dari peristiwa yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu disebut peristiwa apa? Amul Husni. Amul Husni adalah secara harfiah tahun. Husni, kesedihan, berarti apa? Tahun duka cita. Ini jangan sampai tidak ada penjelasan peristiwa yang mendasari
ya Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memperjalankan nabi kita. Sebelumnya nabi diuji, ya, di mana meninggal paman nabi. Siapa paman nabi yang meninggal? Abu Thalib. Kita tahu dalam awal-awal dakwah sangat sedikit orang-orang yang menerima dakwah Nabi, termasuk di keluarga. Paman Nabi pun tidak semuanya mendukung, bahkan menjadi apa? Penghalang. Siapa yang paling terkenal yang menghalangi dakwah Rasul? Abu Jahal. Ada lagi yang menghalangi? Tukang kompor Abu Lahab. Ya, ini dari keluarga. Dan yang membela yang pertama tentu siapa? Yang mendukung Abedi, siapa yang pertama? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dari hubungan darah, yaitu paman Nabi bernama Abu Thalib. Beliau diumpamakan seperti benteng, ya, apa? Benteng yang melindungi, memproteksi dakwah Nabi dari serangan-serangan musuh kafir Quraisy saat itu. Bisa dibayangkan, belum banyak pengikut. Ini santri langsung ditulis poin-poinnya. Ammul Husni poinnya. Kemudian di dalam Ammul Husni itu paman Nabi Abu Thalib diambil oleh Allah, ya, meninggal. Sedangkan peran paman Nabi ini sangat penting, laksana benteng ketika perang, ya, sebagai apa? Pelindung, ya, dari serangan-serangan musuh. Bahkan paman Nabi Abu Thalib ini memegang posisi juga sebagai ayah, memerankan fungsi apa? Ayah, ya. Sebab apa? Sejak kakek Nabi siapa? Abdul Muthalib wafat, tentu saja perwalian, ya, orang yang kemudian menjadi sandaran yang hubungan darah nasab itu, kemudian perwalian itu kepada paman. Bapak meninggal, iya kan? Ibunda meninggal, kakek yang mengasuh Abdul Muthalib. Beliau wafat, berpindah ke siapa? Paman Abu Thalib. Bayangkan itu. Nabi kita bukan orang yang, apa istilah sekarang, pewaris, ya, baik-baik saja gitu, ya. Apa, lengkap, anggota keluarganya utuh, ya. Ternyata seperti itu. Dia dapat ambil ibrah, ya, pelajaran penting, pelajaran berharga. Banyak kemudian orang-orang zaman sekarang, ya, sukses itu dari keluarga yang tidak utuh, tidak lengkap. Allah takdirkan anggota keluarganya itu, bahkan walinya yang menanggung nafkahnya pun meninggal. Ini juga dialami Nabi kita seperti itu. Maka jangan kecil hati para santri. Keadaan antum seperti apapun bisa
sukses, ya, poinnya ini. Nilai apa? Motivasi, semangat, ya. Tidak boleh apa? Kecil hati, tidak boleh sedih, ya, terhadap takdir Allah. Sekalipun ayah kita meninggal, sekalipun paman kita meninggal, sekalipun orang-orang yang terdekat atau ibu kita itu kemudian meninggal. Jadi peran ayah digantikan oleh sahabat Abu Thalib, paman Nabi Abu Thalib, sekaligus ya melindungi proses dakwah Nabi. Tahun kesedihan ini juga dijelaskan pada tahun itu meninggal pula istri Rasul, istri Nabi kita Muhammad SAW yang pertama. Siapa namanya? Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kita tahu peranan Ibunda Khadijah. Di awal-awal Rasulullah menerima wahyu. Ketika Rasulullah SAW bertahanut, diperintahkan oleh Allah meninggalkan desa, ya, qaryahnya, kampungnya, Zaid, meninggalkan kaumnya, masyarakatnya yang sangat jahiliyah saat itu, dengan berbagai bentuk penyimpangan, ya, kesesatan, menyembah berhala, ya, hukum rimba, kabilah antar kabilah berperang, sukuisme yang menonjol, ya. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk bertahanut. Tahanut ini apa? Uzlah di Gua Hira. Ini kalau mau diikuti ada baiknya jika kita tidak bisa memastikan berinteraksi, berkomunikasi, bergaul dengan orang yang baik di lingkungan kita, kita lebih baik sendirian. Bukan berarti kita langsung ke gua, ya. Iya, tidak otomatis langsung ke gua. Gua di mana? Bukan itu. Karena sendiri, ya, lebih baik daripada berdua dengan teman yang buruk. Ini dalam teori hubungan sosial, ya. Bisa diambil begitu. Semakin banyak berjumpa santri dengan banyak orang, semakin peluang terkontaminasi, tertular. Su'ul khuluq yu'li. Akhlak buruk itu menular. Semakin banyak santri, semakin banyak macam-macam perilaku yang akan bertempur, ya. Imitasi. Santri itu akan tarik menarik, meniru, pengaruh mempengaruhi. Mana yang kuat? Ya, maka banyak kemudian sekolah yang sangat banyak santrinya juga banyak sekali masalahnya. Itu. Rasulullah SAW menerima wahyu dan tentu saja berat, ya, Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasul. Apa yang terjadi? Badan Rasul menggigil. Kita semua pernah demam, ya, menggigil. Bagaimana itu? Gemetar. Bukan takut, bukan penyakit medis, tapi beratnya wahyu, amanah, ya. Amanah risalah ini telah sampai, yang itu kemudian membuat Rasulullah meminta apa? Diselimuti, ya, meminta
ada yang menopang ya, mendampingi. Itulah peran daripada istri beliau, Ibunda Khadijah. Itu awal-awal. Belum lagi kita tahu bagaimana Ibunda Khadijah adalah orang yang pertama ya menerima ya, mengimani dan mendukung, ini yang berat ya, mendukung dengan harta beliau, dengan jiwa beliau, dakwah Rasul ini tegak didukung oleh Ibunda Khadijah. Nah, karenanya peran beliau ini sangat penting. Begitu pentingnya ya peran beliau ini yang menguatkan perjalanan dakwah Rasul. Kalau kita anggap di tahun 10, baru 10 tahun, maka saat itu belum banyak yang mengimani dakwah Rasul. Sudah Allah panggil Ibunda Khadijah di tahun yang sama. Maka disebut tahun itu adalah Amul Husni, tahun kesedihan duka cita. Sebab dua orang yang menopang dakwah Rasul meninggal dunia. Alhamdulillah. Saat itu juga di setting sosial, bagaimana keadaan saat itu sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi. Setelah atau pasca meninggalnya sahabat paman Nabi ini, apa yang terjadi? Perlawanan meningkat, musuh-musuh semakin berani. Semakin terpojok Rasulullah, semakin geraknya sempit. Paman meninggal, istri meninggal, gambaran dakwah di kota Makkah Al-Mukarramah sulit. Ya, semakin apa? Berat. Pada akhirnya apa? Rasulullah mulai berpikir hijrah, pindah. Kemana itu? Di dalam benak Rasul ke Taif. Nah, ini perjalanan ke Taif ini, wah, banyak sekali apa rintangannya. Keluarga meninggal, dakwah semakin berat. Seakan-akan apa? Rasulullah itu hampir ya menyerah gitu. Kesannya apa? Tahun yang sangat berat gitu. Di kita itu istilahnya apa? Kritis gitu ya. Semuanya enggak mendukung, masa-masa sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghibur tasliyah. Nih, poin berikutnya. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini juga dinamakan apa? Tasliyah. Tidak ada di resumen? Coba ditambahkan supaya lebih lengkap. Apa Din? Tasliyah. Habis itu mana catatnya? Menghibur di antaranya. Memberikan hiburan kepada siapa? Rasul. Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah. Apa? Rafa? Menghibur Nabi. Ya. Allah menghibur Nabi. Dalam perspektif kajian tafsir bagaimana Abi Fil? Tentu saja ada asbabun nuzul, itu tadi di antaranya peristiwa yang mengiringi ya turunnya ayat. Semua sudah mulai menghafal? Sudah hafal atau mulai dihafal? Surat Al-Isra ayat 1. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min, dan seterusnya. Jadi sebab turunnya ayat itu diantaranya keadaan dakwah yang berat. Ada yang menulis itu? Santri Amul Husni. Kemudian dakwah semakin berat. Ini kalau dapat kerangkanya. Kemudian apa? Tasliyah. Ya, Allah menghibur dengan kemudian menurunkan ayat itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang juga telah kami berkahi sekelilingnya. Ini penjelasannya apa? Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian. Ini mulai apa namanya? Hikmah, ya, sebagian dari apa? Tanda-tanda ini. Kebesaran Allah atau kebesaran kami kembali kepada Allah. Maka kemudian nilai religius, ya, karakter religius dari kisah ini melahirkan apa? Pribadi yang memiliki iman yang kokoh, akidah yang kuat, tauhid yang murni. Karena apa? Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan pembuktian dari keimanan atau prinsip-prinsip dasar keyakinan dalam akidah Islam yang bersifat gaib. Nah, ini lain, ini masuk lagi. Nilai akidah Bismillahirrahmanirrahim yang bersifat gaib yang kemudian dibuktikan, ya, oleh Nabi kita langsung melalui perjalanan Isra wal Mi'raj ini. Alhamdulillah, kita hari ini yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Kita ini sudah menerima syariat Islam, risalah ini dengan kamil, dengan sempurna. Ya, saat peristiwa terjadinya Isra wal Mi'raj ini apa? Belum ada syariat ibadah sholat, belum ada. Ya, bayangkan. Padahal ya ujian berat, ya, dalam berdakwah itu. Maka konklusinya kita nanti akan dapati bahwa ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ternyata beratnya ujian yang Allah tetapkan itu terdapat solusi atau penyelesaian atau yang dapat menguatkan, menghadapi, menyikapi ujian-ujian itu, ibadahnya adalah sholat. Kalau sabar sudah diperintahkan menjadi orang sabar. Tapi secara khusus peristiwa Isra Mi'raj adalah syariat atau turunnya perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, ini konklusi di awal. Untuk memahami semua persoalan hidup ini, ya, akan terus ada, bahkan banyak masalahnya daripada solusinya. Susul menyusul itu masalah yang menguatkan
keimanan seorang muslim mampu menghadapi itu, tidak gampang bunuh diri. Nah, ya kan? Begitu banyak orang yang bunuh diri dengan berbagai macam bentuknya. Itu adalah sholat. Terapinya untuk supaya kuat sholat. Ya. Tadi alhamdulillah dalam catatan, ya, apa tadi judul tugasnya apa? Historiografi, ya, catatan sejarah Nabi kita. Poin-poinnya banyak, ya. Poin-poinnya itu sangat banyak. Diawali, ya, gak apa-apa kita cukup lama ini. Kita akan kekurangan waktu kalau 9.30. Diawali peristiwa pembedahan. Siapa yang paham? Pembedahan itu juga ada ikhtilaf. Berapa kali Rasulullah dibersihkan qalbu beliau, jantung beliau, hati beliau? Berapa kali? Minimalnya 3 dalam perjalanan Rasul. Jadi pertama, Rasulullah ketika usia berapa? Sebelum masuk kepada peristiwa Isra Mi'raj, diawali itu. Jadi supaya lengkap, saya mau tanya, usia berapa Rasul kemudian dibedah dadanya pertama kali? Usia 4 tahun. Coba kalian tulis. Ada yang menulis Abifil 4 kali, ada yang 3 kali. Tapi kita harus paham peristiwa ini ada hubungannya, ya. Yang pertama, Rasulullah usia 4 tahun, ya, dibedah, ya. Nabi menginjak usia 4 tahun. Saat itu diasuh siapa? Masian? Yang menyusui Nabi siapa yang terkenal? Bunda Halimah As-Sa'diyah. Beliau ngomong Rasul, ya. Kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, dibersihkan, dibedah secara goib lah, ya, karena tidak ada operasi alat-alatnya. Jadi dibelah dada Rasul, dibuang apa, seluruh sifat-sifat tercelanya, sehingga Rasulullah itu wa innaka la'ala khuluqin adzim. Di antaranya yang membedakan dengan manusia itu Rasulullah mengalami pembersihan qalbu itu. Dikisahkan Rasulullah dibedah kemudian dicuci dengan apa? Yang untuk mencucinya itu dengan air zam-zam berkali-kali sampai bersih. Lalu kemudian dada Rasulullah menutup kembali tanpa jahitan. Nah, ini yang harus dipahami. Ini adalah apa? Kuasa Allah, ya. Ini adalah, ya, bukti lagi ini secara akidah. Allah Maha Kuasa, ya. Allah mampu, ya, berkehendak apapun itu. Yang peristiwa Isra wal Mi'raj ini dan rangkaian-rangkaian yang ada yang mengiringinya itu hanya bisa diterima oleh iman. Ini poin lagi. Tidak bisa diterima dengan logika atau akal. Hanya dengan iman kita membenarkan seluruh peristiwa itu. Maka orang muslim memang, orang mukmin memang yakin sebelum melihat. Poinnya, ya, percaya sebelum melihat. Memang begitu keimanan. Apalagi hal-hal yang gaib nanti juga akan dibuktikan. Di antaranya adanya neraka, adanya surga. Semuanya itu gaib. Peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Isra wal Mi'raj itu. Itu yang pertama, ya, Din. Pembedahan pertama. Pembedahan kedua,
ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 10 tahun. Ini yang ikhtilaf di sini, ya. Apa untuk pengetahuan para santri. Usia 10 tahun dada Nabi Muhammad dibelah. Hatinya dicuci dengan air Zam-Zam. Seluruh sifat buruk tercela dibuang. Ya. Kenapa? Sebab akan bersiap taklif. Bersiap apa? Mendapatkan beban syariat. Usia 10 tahun. Sebagaimana hadis Nabi kan? Alimu auladakum itu ajari umur 7, wadribuhum, boleh pukul umur 10. Persiapan balik. Bahkan perempuan bisa jadi haid 10 tahun, bisa. Atau laki-laki mimpi basah 10 tahun. Maka ini Rasulullah dibersihkan di usia 10 tahun. Mendekati apa? Mukallaf. Apa mukallaf, orang yang sudah, bukan mualaf ya, wajib menjalankan syariat, terbebani hukum Islam. Yang enggak terbebani itu siapa? Orang gila, anak kecil, atau orang yang tidak sadar, tertidur, pingsan. Selainnya itu terbebani. Rufi al-qalam an salasin itu, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dibedah dada beliau saat menerima wahyu yang pertama di usia beliau 40 tahun. Sebab beratnya wahyu ini Rasulullah dibersihkan lagi, ya, supaya kuat, ya, hati beliau bersih dan diridhai oleh Allah. Dan yang terakhir itulah yang terjadi sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita kaji ini. Jadi Rasulullah sedang di Masjidil Haram malam itu, ya. Kemudian di Makkah itu, ya, di Ka'bah itu beliau ada di situ. Kemudian datanglah malaikat Jibril yang kemudian membelah. Inilah peristiwa 4 kali, ya, dalam satu pendapat ini terjadinya pembelahan dada Nabi. Suruh diam. Jelas, coba diulang sebentar. Kapan saja? Anak, Jahit. Pertama, dibelah usia 2, 3, 4 sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Setelah dibedah kemudian bersih, ya, maka Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian terjadilah itu peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra bermakna apa? Berjalan, saro, ya, berjalan di malam hari, berjalan atau melakukan perjalanan di malam hari. Kalau Mi'raj bermakna apa? Naik. Berarti apa? Ke atas, menuju langit. Ya. Kalau diringkaskannya bagaimana? Tadi di ayat juga disebutkan dari Masjidil Haram, di mana ini? Di kota Mekah. Ka'bah itu sekitaran Abibil yang mau ke sana. Lalu kemana? Jalan malam harinya ini Baitul Maqdis. Disebut apa sekarang ini? Ya, Yerusalem atau Palestina, di negeri Palestina. Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya ini? Coba dipastikan. Dalam hitungan berjalan kaki, ya, ternyata ditempuh selama 40
hari. Berarti tidak ada kendaraan selain kuda dan jalan kaki kan? Atau naik bigol ya. Ini kendaraan yang normal yang ada saat itu, kuda, keledai atau bigol itu kaki jalan ya. Lokasi Masjidil Haram terletak di pusat kota Makkah ya, Saudi Arabia. Sementara Masjidil Aqsa terletak di namanya kota itu Yerusalem di Palestina, termasuk dari Syam ya, Syria, Suriah, Palestina. Itu disebutkan ya, jaraknya itu kilometernya berapa? 1.500 kilometer. Mana itu nih? 1.500. Apakah sampai Surabaya atau sampai Medan, Aceh? Enggak nyampe ya? 1.500 kilo. Cuman segitu. Dari Lampung ke Jambi. Masya Allah. Jadi berapa hari? Kalau dulu jalan kaki 40 hari. Ternyata itu ditempuh dalam waktu. Nah ini keimanan lagi ya, nggak pakai logika lagi. Dalam waktu apa? Semalam pun itu juga plus ke langit Mi'raj. Bisa jadi berapa waktu saja, berapa jam atau berapa menit. Dijelaskan menunggangi apa? Tunggangan yang dinamakan apa? Buraq. Yang diilustrasikan bukan kuda, bukan keledai. Gedenya itu antara kuda dan keledai. Keledai itu segede kambing, kuda ya kuda kita paham antara itu, bigol istilahnya. Dan bersayap. Ya, maka dia sekali mengepakkan sayapnya bisa sejauh mata memandang istilahnya. Kecepatannya itu. Rasulullah mengendarai buraq. Nah, jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau sekarang dengan naik bis, mobil, kendaraan ditempuh dalam waktu berapa, Bin? 15 jam. Berapa tadi? 15 jam. Itu hanya sekejap saja Rasulullah ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari perjalanan awal itu masih di mana? Masih di bumi ya, belum naik ya. Ada yang sudah meresum tadi. Rasulullah SAW ya menaiki buraq itu, kemudian urut-urutannya ya. Ini biar urut, karena di dalam peristiwa itu mengandung banyak pelajaran. Nabi didatangi malaikat Jibril, kemudian melakukan perjalanan tadi, dan Rasulullah berhenti ya, dikisahkan biar lengkap. Berhenti di Masjidil Aqsa ini setelah naik buraq, kemudian di Masjidil Aqsa Rasulullah ini melakukan ibadah sholat. Ini Nabi ya, kalau umatnya kan belum ya. Sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad dikisahkan pula diberikan minuman, Nabi Subirin. Ya, ada khamar, ada susu, ada air putih. Rasulullah memilih susu. Ya, fitrah ya, agama Islam ya, alasannya.
Kemudian dikawal malaikat Jibril, Nabi Muhammad berangkat ini. Mulai apa? Mi'raj dari Yerusalem itu Masjidil Aqsa mulai naik. Berapa langit? 7. Yang pertama langit dunia Mas Yan. Ya. Di langit pertama ini Nabi ketemu siapa? Sebelumnya juga belum langit pertama ya, langit dunia. Itu seluruh nabi berkumpul di sini. Baru secara khusus dirinci malaikat Jibril mengawal terus langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Terus coba yang kedua. Yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan juga Yahya. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bertemu Nabi Yusuf ya di langit yang ketiga. Kemudian langit yang berikutnya di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Ya. Setelah itu Rasulullah bertemu siapa? Siapa Mbak Anissa? Yang keenam Nabi Musa alaihi salam. Yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampailah di Sidratul Muntaha. Ketemu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memanggil. Biasanya Allah menurunkan wahyu ya, risalah syariat ajaran Islam ini melalui perantaraan malaikat Jibril ke dunia turun. Khusus peristiwa ini kemudian dipanggil langsung ya untuk menghadap Allah. Nama tempatnya setelah langit ketujuh itu Sidratul Muntaha. Ya, jangan lupa-lupa ya. Nah, di dalam proses Mi'raj itu ya, supaya lengkap ya. Coba kita lihat, kita dalami apa saja yang dialami oleh Nabi kita. Peristiwa apa saja yang kemudian Mi'raj ini Alhamdulillah, di dalam peristiwa ini ya nanti akan ditampakkan sekaligus menjadi bukti ya, bukti keimanan, bukti akidah ya, yang selama di dunia ini kita ya atau Nabi itu belum lihat, nanti terlihat. Mi'raj itu juga dinamakan perjalanan spiritual yang melintasi bumi dan langit. Tadi ayatnya sudah. Nabi mendapat 3 hadiah sekaligus. Ini isinya ya. Coba dicatat poin-poinnya. Nabi Muhammad memperoleh hadiah sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kemudian memperoleh hadiah penutup surat Al-Baqarah ya, dan kabar ampunan umatnya. Ini kalau dipoinkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW diberi 3 hal saat Mi'raj. Ia diberi sholat 5 waktu, ia diberi penutup surat Al-Baqarah, dan diampuni dosa-dosa umatnya yang tidak menyekutukan Allah ya dengan sesuatu apapun.
Yang berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat keringanan, ya. Poinnya keringanan sholat yang awalnya ketika pertama kali diperintahkan atau syariat sholat turun sebanyak berapa? 50 waktu, ya. Maka kemudian Nabi Musa, ya, memberitahu Nabi Muhammad berat, ya. Bahkan menangis Nabi Musa, bagaimana kuat? Apakah kuat gitu, ya, umatmu sampai 50 waktu sholatnya sehari semalam. Maka kemudian menghadap lagi kepada Allah, ya. Bolak-balik itu antara Rabbku dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad itu memperoleh apa? Keringanan, ya, diturunkan menjadi 5 waktu seperti yang ada sekarang ini. Wahai Muhammad, sungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat, ya, itu normal, ya. Maka 5 kali sholat itu ya juga sudah sama dengan jumlah 50. Hadis ini panjang. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan lalu ia tidak melaksanakannya, niat baik saja nih. Ini hadis niat orang supaya berniat baik sudah mendapatkan satu kebaikan. Dan jika ia melaksanakan niatnya itu maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Normalnya satu amal dilipat gandakan 10. Sesiapa yang berniat melakukan satu kejelekan, ini bahaya nih, namun dia tidak melaksanakannya, belum dicatat. Baru niat buruk belum dicatat, ya. Ini kemaha rahmannya Allah ini, ya, pemurahnya Allah. Maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali, dan jika melakukannya barulah dicatat. Ini kaidah nih, ya. Motivasi, ya, secara akidah Islam kita mosok niat berbuat baik saja kita nggak mampu, kan kenemenan, ya, terlalu, ya. Niat berbuat baik saja kok kita nggak punya, ya. Maka kita di sini kemudian diterangkan hadis ini, ya, teruslah berniat yang baik, dan kalau sampai terjadi melakukan dosa punya niat buruk itu belum, ya, sampai dilakukan menjadi perbuatan barulah dihitung dosa. Kemudian berikutnya, ya, peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah pun mendapat wasiat zikir. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mendapat apa? Wasiat apa? Zikir. Apa bunyinya, lafaznya? La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah SAW pada malam Isra pernah melewati, ketemu siapa ini? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ketika itu bertanya kepada malaikat Jibril, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Yang menjawab, Muhammad. Ibrahim pun mengatakan pada Muhammad, perintahkan pada umatmu untuk membiasakan melazimi zikir yang nantinya akan menjadi tanaman surga. Tanahnya begitu subur, juga lahannya begitu luas. Nabi SAW bertanya, apa itu? Ghirasul jannah, tanaman surga. Lalu dijawab, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya dan kekuatan kecuali, ya, pertolongan dari Allah. Kemudian berikutnya peristiwa Mi'raj ini, ya, Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril. Diperintahkan apa? Muru ummati bil hijamah. Ternyata sunnah berbekam. Ini nggak ada di resumenya, ya, tugas. Rasulullah ketika malam aku diisrakan, tidaklah aku melewati seorang malaikat. Malaikatnya kan banyak. Kemudian ketika berjumpa setiap malaikat kecuali malaikat itu ngomong kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammad, ya, hendaknya kamu berbekam, ya Muhammad bil hijamah, mur ummati bil hijamah.
Ini habis sopirin, ya. Nggak tanggung-tanggung ini. Coba bekam. Nggak pakai kimia, Bi. Ya bekam itu sabar, madu, kunyit, ya kan? Itu herbalogi kan. Habis sopirin ini yang usus membara kan. Nah, coba di sini Bi, kalau mau ini mutabib nih, ambil di sini. Itu untuk urusan cernaan usus. Begitu, nanti wajah glowing Bi. Kalau monitor wajahnya bisa bilang ini burem, ini karena usus perutnya, kolon-kolonnya ini kotor, banyak toksit ya. Nah, Rasulullah ya diperintahkan apa? Ada yang takut bekam soalnya ini, makanya Abi ini bukan karena Abi tukang bekam, ini syariat loh ya. Ada perintahnya ya, sekaligus ini menjadi sunnah. Berobat tapi dapat pahala sunnah, menghidupkan sunnah, yaitu berobat dengan berbekam atau hijamah. Kemudian ya, selain peristiwa-peristiwa itu ya, ini pembuktian ini mulai ditulis poin-poinnya ya. Pembuktian atau kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasul ketika menaiki langit itu. Yang pertama, ternyata Rasulullah SAW melihat atau ancaman ya bagi para guru. Siapa itu? Dai mubaligh. Diancam apa? Rasulullah SAW ya melewati kaum pada malam Isra. Diisrakan aku melihat sejumlah laki-laki digunting. Ya. Ada laki-laki yang dilihat Rasul, tentu saja ini kalau begini neraka, ini tampakkan neraka, penghuninya digunting bibirnya itu dengan gunting yang guntingnya itu dari api. Bibir digunting, guntingnya apa? Dari api. Ya. Lalu kemudian Rasul bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, ya. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Ya. Ternyata mereka adalah khotib. Mereka adalah penceramah dari kalangan umatmu. Dai-daiyah ini, nama ini. Guru bisa jadi di kelas ya. Yang mereka itu menyeru ya kebaikan, nyuruh orang beramal soleh. Nih kabur maktan indallah ini ya. Amat besar kemurkaan Allah bagi orang-orang antaqulu mala taf'alun. Dia ngomong nyuruh aja kebaikan, amal soleh, tapi dia tidak melaksanakan. Dia apa istilahnya? Jarkoni ya. Ngajar aja nggak bisa ngelakoni, nggak bisa menjalankan. Ini yang pertama ya, dilihat Rasul. Ini orang-orang yang guru. Jadi masuk neraka, bentuk siksaannya apa? Gunting bibirnya ini. Dengan gunting dari api. Kemudian peristiwa yang terjadi dilihat Rasul juga. Ini surga ini ya. Orang yang mau memberi hutang. Dalam peristiwa Isra ya, aku melihat ya tertulis di pintu surga. Ini gambaran surga nih. Di pintu surga itu kata Nabi, sedekah itu 10 kali kelipatannya, sedangkan pinjaman 18 kelipatannya. Sedekah itu tadi kan amal soleh semuanya dilipat gandakan 10. Tapi kalau mau ngutangi orang berapa? 18 kali lipat kelipatannya itu. Lantas aku tanyakan, wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih utama dari sedekah? Dijawab oleh Jibril, sebab orang yang mengemis meminta sesuatu yang sudah dia miliki. Sedangkan orang yang meminjam tidak meminta sesuatu kecuali yang dia butuhkan. Di sini kemudian ya, orang-orang yang memiliki akhlak terbaik. Apa sih puncak terbaik itu? Di antaranya adalah itsar, mendahulukan orang lain. Dia butuh duit juga, orang lain lebih sangat membutuhkan, dia berani atau memilih meminjamkan
kepada orang itu dan diberikan apa? Pahala sampai 18 kali lipat. Kemudian berikutnya, Rasulullah juga melihat ya atau menjumpai makam. Oh ini nggak ada juga di resume ya. Terlupa ini para guru. Makam yang baunya harum. Ini bisa kita urai lebih luas nih. Siapa namanya? Masih toh nggak pernah kenal ini, Masih toh. Coba kita lebih dalami khusus. Masih toh ini khodim. Khodim itu apa ya? Ya, dari Raja Fir'aun. Begitu ya? Udah nyambung? Raja Fir'aun ini punya pembantu yang mengurus anaknya. Suatu ketika ini terjadi perselisihan, ya. Anaknya itu tersinggung ya dengan ucapan Ummu Masitoh ini, Bu Masitoh ini, karena Fir'aun itu umatnya Nabi Musa. Kitab yang dipelajari, kitab syariatnya Taurat. Si Masitoh, Ummu Masitoh ini meyakini atau katakanlah diam-diam beragamanya mengikuti Taurat. Ketahuan sama anaknya, cekcok, laporlah ke bapaknya. Bapaknya siapa tadi? Firaun. Coba kelakuan Firaun apa? Masitoh dan anak-anaknya ini diseksa. Bentuk seksanya apa? Digoreng. Ya, dimasukkan ke dalam kuali. Anaknya yang banyak ya, tidak hanya satu persatu di depan mata ibunya itu digoreng. Alhamdulillah kelakuannya Fir'aun laknatullah alaihi ini raja yang mengaku anna rabbukumul a'la, mengaku Tuhan. Maka kemudian dikisahkan si Ummu Masitoh ini ya, makamnya ketika peristiwa Mi'raj itu Rasulullah melihat apa? Makam beliau ini wangi. Lewat nih, berarti lewat surga nih, ya. Tadi neraka, surga lagi. Kok wangi nih? Nah, Rasulullah bertanya itu, ya. Pada malam diisrakan, aku mencium aroma yang sangat wangi. Nabi bertanya kepada Jibril, wangi apakah ini, wahai Jibril? Kemudian Malaikat Jibril menjawab, ini wangi kuburan Masitoh. Belum punya anak nih, perempuan, boleh namakan Masitoh. Ya, putri dan suaminya sama-sama digoreng. Kita cari sirahnya lebih luas, ya. Mengerikan ini, ya. Siksaan Fir'aun itu dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Ini sudah terjadi. Rasulullah melihat nih di surga itu, di langit itu didapati wangi harum, ya. Dan di dunia ini banyak ya orang-orang yang memiliki karomah ya, memiliki apa miracle ya, mendapatkan keajaiban ya. Makamnya biasanya utuh, bahkan sejak meninggalnya pun wangi. Terlepas pro kontra kasusnya, secara pribadi saya pernah menghadiri pemakaman yang disebut teroris tapi wangi sekampung. Wangi sekampung, mana ada minyaknya, nggak ada. Wangi sekampung, wajahnya apa? Tidak ada menunjukkan sedih atau kesakitan karena dieksekusi. Wangi sekampung. Tuh. Belum lagi kalau kita membaca bagaimana para yang disebut wali ya, bifil ya, memperoleh apa? Aroma. Jasadnya utuh dan berbau wangi. Dan alhamdulillah, berikutnya Rasulullah ya lewat lagi ke neraka ini, karena ini hubungannya dengan harta haram, terutama ini pemakan harta anak yatim. Nah, yatim kan masih kecil, ya, belum bisa
mengurus hartanya. Ini keluarganya berarti ini, ya. Kemudian mengambil ya harta anak yatim. Dikisahkan pada malam diisrakan aku melihat suatu kaum yang memiliki bibir seperti bibir unta. Gimana berarti? Melebar gitu ya. Di tengah mereka ada seorang yang dipercaya menarik bibir tersebut. Tarik bibirnya, kemudian ke mulut mereka dimasukkan batu neraka, batu dari neraka. Orang tapi mulutnya selebar, kita tahu bibir unta kan lebar banget tuh, panjang tuh, nyongor ya. Terus itu dibuka dicemplungin apa batu dari neraka. Dan batu itu keluar dari bawah mereka. Aku tanyakan siapa mereka? Wahai Jibril. Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim. Khusus ya, bentuknya siksaan seperti itu. Kemudian juga Rasulullah ditampakkan siksa. Siapa ini? Pemakan riba. Wah, ini. Dikuat keimanan kita setelah ya tentu saja umat Islam setelah Rasulullah ya selesai ya Mi'raj ini kan terbukti gitu ya. Pembuktian keimanan, keyakinan dalam syariat Islam terbukti ya. Nabi yang membuktikannya. Pada malam diisrakan, kata Nabi, aku melihat seorang laki-laki yang berenang di sebuah sungai. Berenang nih, ya, swimming apa? Sibaha ya, berenang di sungai dan disuapi dengan batu. Ulah. Berenang di sungai disuapi dengan batu. Aduh, gimana nih? Setelah aku tanyakan, itu siapa itu yang disiksa begitu? Jawabnya adalah pemakan riba. Berat nih bisa birin. Tukang kredit nih, bahaya ya. Iya, yang menggunakan sistem ribawi. Kan tinggal air tada hujan saja yang kita tadai itu apa? Kita wadahin ya. Tampung itu saja yang bebas dari urusan bahan. Yang lain-lainnya kita berat. Apa-apa didenda, apa-apa ziyadah, apa-apa pajak, apa-apa ya. Dan sebisa mungkin selamat diri hidup ini bebas dari seluruh urusan apa? Riba, ziyadah itu bunga, tambahan. Kemudian juga ya, ra'aitu lailata Isra ya. Saya melihat ketika diisrakan di langit ketujuh, kata Nabi, aku melihat halilintar. Halilintar ya? Tidak. Kilat. Kemudian aku diperlihatkan pada suatu kaum yang perutnya besar, seperti rumah yang penuh dengan ular. Aduh, neraka lagi nih. Ya, aku bertanya, siapakah mereka? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang makan dari hasil riba. Model siksaan lagi, tambahan penjelasan ya dari hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah, uraian ya itu juga ada yang meringkas poin-poinnya. Di antaranya bentuk-bentuk siksaan itu ada artikel tentang iktibar ya, perjalanan suci Nabi kita. Di sini dibuat 4 nih ya. Pertama, sekelompok orang yang bermoncong seperti unta tadi ya, sama ya.
Tangan mereka memegang segumpal api, lalu seperti batu-batu, lalu dimasukkan ke mulut mereka dan keluar dari dubur. Masalahnya makan api batu, berak keluar dari duburnya itu. Nabi SAW menjawab ya, dari hasil pertanyaan Jibril tadi, itu orang yang makan tadi itu harta anak yatim ya, ini sama ini. Kedua, sekelompok orang dengan perut buncit tadi itu, seperti unta tadi itu, kena penyakit ya, mereka tukang makan riba. Tuh. Ketiga, sekelompok orang yang di hadapannya ada daging. Nah ini belum ada di cerita sebelumnya. Ada daging yang gemuk lagi baik, dan di sampingnya ada yang buruk berbau busuk. Ini orang nih, dilihat Nabi, di depannya itu daging baik dan daging busuk. Orang ini malah makan daging yang busuk. Kenapa begitu? Nah, ini belum ada cerita sebelumnya ya. Ternyata kata Nabi, itu loh orang-orang yang punya istri yang halal. Ini kalau laki-laki, atau wanita punya suami yang halal yang sah, malah selingkuh, malah berzina. Jadi seperti apa? Makan daging yang busuk. Ini para pelakor apa pebinor ini, para pezina ya, digambarkan seperti daging yang busuk dan daging yang bagus. Jadi ceritanya sebelumnya belum ada. Kemudian keempat, nah ini tambahan lagi, sekelompok wanita yang digantungkan pada buah dadanya. Apa ini? Nabi bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Mereka itu wanita yang memasukkan laki-laki ke rumahnya. Suaminya pergi, dia malah masukin laki-laki lain dan bukan mahramnya tentunya. Islam ya sudah mengatur ya bagaimana aturan bermuamalah ya, berhubungan sesama manusia ya. Ada aturan-aturan hukum syariat ini yang harus ditaati. Alhamdulillah, dari uraian tadi ya, kemudian dapat kita ambil beberapa poin ya, simpulannya. Ini coba dilihat itu di grup ada, Mbak Nisa coba review. Ini catatan saya ya. Di antaranya yang belum tersampaikan, urgensi ibadah sholat tersinggung. Amalan yang pertama dihisab itu adalah amalan sholat. Sholat solusi menghadapi seluruh masalah ya. Kemudian nilai-nilai tarbiyah ini ya, sedikit lagi ya, dari atau karakter dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang pertama, santri, bukti kebesaran Allah, pembuktian Allah Maha Besar, Maha Kuasa ya, yang secara akal logika tidak akan bisa diterima. Yang bisa menerima hanya iman, qalbu yang bersih. Yang kedua, Rasulullah setelah menerima wahyu itu, perintah sholat itu, turun lagi ke langit dunia, turun lagi ke Baitul Maqdis, kembali lagi, kemudian sampai di bumi dalam waktu apa? Semalam. Emangnya siapa yang bisa? Pesawat secanggih apapun tidak akan sanggup. Itu menunjukkan apa? Bahwa Nabi kita, bahwa Muhammad adalah benar-benar Nabi ya? Betul-betul menjadi bukti kenabian. Yang ketiga, bukti apa? Adanya surga dan neraka, terbukti. Siapa yang melihat? Ya Nabi. Ya, Nabi kita melihat. Kemudian bukti kekuasaan Allah ya. Bukti bahwa Islam adalah agama yang benar. Peningkatan iman
dan memahami solusi masalah diawali dengan sholat, sikap religius meningkat, rasa takut dan patuh dalam menjalankan ajaran agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.